Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sore hari sampai malam ini kami sahabat-sahabat seperjuangan, rekan-rekan dari Pak Agus Pati berkumpul, bersekutu melalui Zoom online, beribadah kepada-Mu, memuliakan Engkau, dan mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Secara manusiawi kami bersedih, tetapi kami percaya di balik semua kesedihan ada pengharapan yang hebat. Secara khusus buat keluarga Bung Agus Pati, karena beberapa waktu yang lalu Engkau telah memanggil istrinya, sahabat kami, ibu dari anak-anaknya. Kami persembahkan ibadah syukur malam ini hanya untuk kemuliaan Allah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ketika teman-teman hadir malam ini ada satu kekuatan penghiburan. Komunitas ini begitu penting dalam memberikan dukungan moral. Kehilangan itu sangat tidak enak. Amsal 31 ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Saudara-saudara, kita semua sudah tahu dan ini alasannya beribadah, yaitu Usiin, istri dari Bung Agus, dipanggil Tuhan beberapa waktu lalu karena sakit. Ada sebuah ungkapan yang menarik. Di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita yang sangat kuat dan bijaksana. Tetapi di balik pria-pria yang gagal dan hancur, ada banyak wanita yang kacau balau. Jadi, kesuksesan seorang pria, seorang suami juga sangat ditentukan oleh wanita atau istri yang takut akan Tuhan. Nah, dalam ibadah syukur ini, saya ingin mengajak bapak-bapak untuk merenungkan sebuah peristiwa di sebuah daerah pertanian di Amerika Serikat. Dan seorang janda dan anaknya, hidupnya sangat tergantung pada jualan kue anaknya. Jadi anaknya pulang sekolah, kira-kira masih SD kelas 3 atau kelas 4, dia suka sekali berjalan keliling dari rumah ke rumah untuk menjual kue buatan ibunya. Hampir setiap hari. Anak itu pulang sekolah, setelah dia makan, dia akan berjalan keliling untuk menjual kue ibunya. Dan itulah sumber penghasilan mereka. Nah, satu ketika, karena hari itu sudah sangat jauh dari rumahnya, waktu dia kembali ke rumah, karena terlalu jauh, dia singgah di sebuah rumah dan minta minum. Ketika dia ketuk pintu, seorang gadis keluar. Gadis masih kecil. Lalu gadis itu bertanya kepada anak pria ini, apa yang bisa kami bantu? Dia bilang, rumahku masih jauh, aku hanya butuh air putih 1 gelas. Lalu anak gadis itu masuk ke dalam, dia beritahu mamanya, dan waktu dia keluar, dia tidak bawa air putih 1 gelas, tapi dia bawa susu 1 gelas besar. Kemudian dia serahkan ke anak pria itu, dan anak pria itu bilang, mohon maaf, kue jualan saya belum ada yang laku, jadi aku nggak bisa bayar susu ini. Lalu anak gadis itu berkata, Mama suruh kasih, kami sudah terbiasa, kalau ada orang lewat, kami akan bantu. Jadi Mama suruh kamu minum saja, tidak usah bayar. Lalu anak pria itu minum susu itu sampai habis,
kemudian dia say thank you dan dia kembali ke rumahnya. Peristiwanya hanya sampai di situ. Nah, desa itu terus bertumbuh hidup orang-orang baik saja, saling menyapa. Anak itu terus setiap hari berjualan. Dan suatu ketika, kira-kira 30 tahun kemudian, anak gadis yang tadi sudah besar itu, yang waktunya dia masih kecil, dia sudah besar, dia bersama ibunya, dia terkena sebuah penyakit yang agak aneh. Dan di tempat mereka ada dokter yang tidak bisa rawat karena fasilitas terbatas. Lalu wanita itu dikirim ke negara bagian di rumah sakit yang besar untuk dirawat. Waktu masuk ke rumah sakit, kepala rumah sakit bilang bahwa wanita ini harus ditaruh di tempat khusus karena penyakitnya agak aneh. Harus dirawat dengan fasilitas tersendiri, alat-alat medis tersendiri, dokter-dokter ahli, karena penyakitnya agak aneh. Lalu mulailah wanita itu dirawat di situ dengan fasilitas yang cukup memadai, dokter-dokter yang profesional. Dan kira-kira 1-2 bulan setelah dia sembuh, bagian administrasi rumah sakit menyerahkan tagihan kepada ibunya. Dan waktu ibunya melihat bilnya, ibunya kaget luar biasa, ibunya nangis karena biaya rumah sakit itu mahal sekali. Sangat mahal, dan dia menangis, dia peluk putrinya dan dia bilang, "Nak, kayaknya kita harus jual rumah kita karena biayamu mahal dan mama nggak punya simpanan yang cukup." Waktu dia peluk ibunya sambil nangis, mereka berdua merenungkan bagaimana cara membayar tagihan rumah sakit ini, karena mereka nggak punya asuransi. Tiba-tiba perempuan itu dia melihat di kertas itu di pojok bawah, di tanda tangan administrasi, dia lihat ada sebuah tulisan. Dia bilang, "Ma, coba aku lihat, itu ada tulisan apa di situ?" Waktu dia ambil tagihan itu dan dia lihat di bawah tanda tangan kepala rumah sakit, ada sebuah tulisan yang bunyinya begini, "Seluruh biaya rumah sakit Anda sudah dibayar lunas dengan susu 1 gelas besar." Ternyata kepala rumah sakit itu adalah anak pria yang pernah mendapat susu 1 gelas besar dari gadis yang sekarang sudah dewasa itu. Itu 30 tahun. Nah, dari kisah itu, saya ingin mengajak kita, apapun yang kita pernah kerjakan, kita tidak tahu. Tetapi setelah beberapa tahun, mungkin bukan kita yang terima susu 1 gelas besar. Kita tidak terima tagihan itu. Tapi mungkin anak cucu kita yang akan menerima. Dan bukan lagi terima susu 1 gelas besar, tapi terima kuasa darah Kristus yang begitu hebat dan dahsyat. Saya ingin membacakan satu ayat buat Pak Agus khususnya, dan juga buat kita, Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Perawatan usiin dalam rumah sakit pasti membutuhkan pikiran, tenaga, dana, waktu, hati, semuanya. Dan Pak Agus dan anak-anak pasti mengalami itu. Tapi Alkitab bilang, kalau manusia tidak tahu berterima kasih, manusia lupa, tapi Tuhan
tahu berterima kasih. Tuhan berterima kasih untuk apa yang sudah kita kerjakan. Apakah itu buat keluarga kita, buat orang-orang lain dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Anak gadis 30 tahun sebelumnya itu, dia hanya memberikan susu 1 gelas besar. Tetapi 30 tahun kemudian ketika dia sakit, bahkan kepala rumah sakit, anak pria yang minum susu itu justru menyelesaikan semua tagihan-tagihan itu. Itu juga yang kita alami, bukan? Kita bisa melakukan apa saja, baik atau buruk, tetapi Kristus menebus kita dengan kuasa darah yang begitu hebat dan mahal. Suatu kali dalam pelayanan di Ambon, diskusi dengan satu teman pendeta yang seangkatan. Lalu majelisnya ada yang seringkali protes, ada yang mengeluh, ada yang bersungut. Lalu dia minta saya untuk berdoa, Pak Pendeta doakan. Habis berdoa, lalu dia bilang begini, beta punya satu prinsip, biar orang yang tahu, tapi orang tua di atas tahu siapa yang capek. Orang yang tahu, orang yang lihat, tapi orang tua di atas tahu siapa yang capek. Jadi Pak Agus, orang yang tahu, tapi orang tua di atas tahu. Dan biarkan usiin menjalani atau mengalami sukacita sorgawi bersama Bapa di sorga. Bagian kita ialah jangan lupa memberi susu 1 gelas untuk mereka yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan tahu berterima kasih. Amsal 31 ayat 29 adalah sebuah pengakuan yang hebat. Semua wanita berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kesadaran, komitmen, hubungan suami istri sebenarnya adalah gambaran Kristus dan gereja dalam kekekalan. Tuhan Yesus menghibur kita semua, khususnya Pak Agus dan anak-anak, keluarga besar, dan sahabat-sahabat. Mari jadikan setiap momentum sebagai momentum ilahi. Dan kita terus saling menopang. Orang tua-tua bilang, nyondong di tanah rantau, jangan lupa domba kuliah, dong ramas mangustang berdoa, karena itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Beta atas nama keluarga mengucapkan terima kasih buat dukungan moral teman-teman yang diberikan malam ini. Sangat-sangat berarti untuk memberikan penguatan moral bagi beta dan keluarga.